Shalom. Terima kasih untuk tim PAW. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih melakukan protokol kesehatan, ya. Jadi duduknya berjauh-jauhan, ya, dan masih menggunakan masker, ya. Terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan untuk masker boleh dilepas 3, yaitu yang saya dapat dari pemerintah, yaitu ketika sedang pidato seperti khotbah, seperti pujian, itu bisa dikategorikan pidato, ya. Yang kedua ketika makan, dan yang ketiga ketika foto, itu aja boleh lepas masker, ya. Selain itu nggak boleh, ya. Di Jakarta nggak pakai masker 250.000 dendanya, ya. Sudah berlaku, ya. Sudah berlaku. Bahkan di dalam mobil sekalipun, sendirian di dalam mobil harus pakai masker. Saya juga nggak tahu, ya. Tapi itulah peraturannya, ya. Kita ikuti peraturan-peraturan yang ada. Sekali lagi terima kasih untuk kedisiplinannya. Oke, kita akan belajar bulan ini satu tema yang baru, yaitu kemerdekaan. Tadi sudah dibahas, disinggung oleh Pak Novi, kemerdekaan, dan hari ini kita belajar merdeka atas dosa, ya. Tentu teman-teman ngerti kenapa saya mengambil tema, gereja mengambil tema kemerdekaan di bulan Agustus. Ada yang tahu kenapa? Halo, udah ngantuk? Ya, kenapa saya ambil tema kemerdekaan di bulan Agustus? Kenapa nggak bulan Januari gitu? Halo, karena bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Karena itu kita mau belajar dari kemerdekaan Indonesia, ya. Yang pertama kita mau belajar dulu dari Lukas 13 ayat yang ke-10. Ini ayat firman Tuhan yang akan kita kupas. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17, ya. Dengan judul perikop yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, ya. Oke, saya akan baca ayat 10, teman-teman ayat 11, begitu sebaliknya seperti biasa, karena firman Tuhan karena iman datang dari pendengaran, ya, pendengaran akan firman Tuhan. Saya akan baca ayat 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Amin, ya. Yang menarik di sini, saya mau ke ayat yang ke-16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Saya dapat pesan hari ini nggak boleh khotbah panjang-panjang karena 6:30 ada acara RBK, ya. Ketuanya sudah keliling saya, ya. Karena itu saya cepat saja. Yang pertama kita lihat bahwa iblis itu bisa mengikat kita rupanya.
Ya, jelas firman Tuhan berkata ya, bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Diikat itu bicara tidak merdeka. Ya, diikat itu bicara tidak merdeka. Dulu saya punya anjing, Anda tahu ya, anjingnya namanya Lesi. Dia kalau diikat itu dia meronta-ronta karena dia kehilangan kemerdekaan. Ya. Padahal kalau dipikir-pikir nggak ada bedanya ketika dia dilepas pun dari ikatan, dia nggak kemana-mana. Dia nggak pergi jalan-jalan ke Bandungan, dia nggak jalan-jalan ke Singapura, enggak. Dia tetap di rumah, tapi diikat dan tidak diikat, rupanya ada perbedaan yang begitu mendasar. Walaupun sekali lagi Anda nggak kemana-mana, ya seperti Lesi tadi ya, nggak kemana-mana, tetap di rumah. Bahkan kita tahu spotnya dia di situ, dia selalu tidur di tempat itu. Tapi begitu tidur di tempat yang sama, kita ikat lehernya, dia udah gak nyaman. Padahal dia gak kemana-mana juga gitu. Ya. Kenapa? Karena ikatan berbicara bahwa kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ikatan berbicara kita sebetulnya tidak mau melakukan apa yang kita lakukan. Iblis dengan senjatanya yaitu dosa yang kita bahas pada malam hari ini membuat kita terikat. Ada banyak orang yang berbuat dosa sudah sampai bicara tentang terikat oleh dosa. Kalau ditanya dia bilang sebetulnya aku nggak mau. Dikasih tahu, bro, begitu itu salah, begitu itu dosa. Ngerti gak dia? Ngerti. Dibukain ayat, ngerti gak dia? Ngerti. Bahkan dia berdoa, aduh ampun deh, saya mau berhenti. Tapi besoknya dia lakukan hal yang sama. Tahu ya? Ada yang punya teman seperti itu? Ya. Apapun itu, ya apapun itu. Saya punya teman yang pakai tato, ya pakai tato. Ya dia bilang sebelum dia pakai tato, dia nggak suka tato, tapi begitu dia pakai tato, itu seperti nagih, ya. Ih bagus. Nanti ketika dia lihat-lihat gambar tato, bagus. Apa pasang di sini? Apa pasang di situ? Apa pasang di belakang? Lama-lama itu seluruh badan tato semua. Sebetulnya dari awal dia udah dikasih tahu, bro, jangan tato. Iya, bener sakit. Iya bener nggak enak. Ditato tuh, aduh susah ngilanginnya. Tapi begitu dia lihat gambar-gambar tato, lihat teman-teman sepergaulan dia yang pakai tato, dia kembali terikat. Ngerti ya? Sebetulnya dia nggak mau. Ada yang juga terkena ikatan rokok. Kalau bicara orang merokok, tahu nggak sih orang merokok itu tidak baik? Tahu. Gak usah dikasih tahu, mereka tahu, yakin tahu. Tapi kenapa mereka tetap aja masuk ke tempat yang sama? Nah ini bicara terikat. Yang mengikat umat manusia itu dosa. Ya, ada yang hobinya selingkuh, hobi selingkuh. Dikasih tahu selingkuh itu tidak baik, ya ngerti. Ya. Dikonseling sama hamba Tuhan, ya nangis-nangis. Tapi seminggu kemudian, halo, seminggu kemudian gitu lagi. Coba bayangin ya, ada yang ketahuan nipu, wah udah bertobat minta ampun sama Tuhan. Tapi beberapa hari kemudian, ya gitu lagi. Aneh kan? Bukan aneh. Tetapi itu kita bilang ikatan dosa. Nah bagaimana cara kita menyelesaikan ikatan dosa? Nanti saya jelasin. Tapi yang pertama saya mau bicara bagaimana dosa masuk. Bagaimana dosa masuk ke dalam hidup kita. Yang pertama perlu disadari bahwa kita ini memang sudah punya habit untuk dosa. Kita itu naturnya itu dosa, berdosa. Perlu dipahami status kita itu status orang berdosa.
Jadi di dalam kekristenan nggak ada tuh ada bayi yang masih tidak berdosa, enggak. Manusia lahir, baru lahir saja, statusnya sudah berdosa, tapi belum berbuat dosa. Beda loh ya, statusnya berdosa. Jadi kalau kambing disebut kambing karena apa? Karena ada tanduknya, oke. Karena mengembik, oke. Karena kakinya 4, oke. Ketika kambing lahir pertama kali, sudah punya tanduk? Belum. Sudah ngembek? Belum. Tapi dia tetap disebut kambing. Nanti pada suatu saat dia akan keluar tanduknya dan ngembik. Nah, maka dia menjadi kambing, betul lah ya. Artinya apa? Kita ini dari lahir itu sudah punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Dari mana itu? Dari Adam. Ya. Dari Adam dan Hawa kita semua menjadi dosa. Itulah mengapa Ibrani bilang karena ketidaktaatan satu orang seluruh umat manusia berdosa. Jadi yang pertama, kenapa dosa bisa mengikat kita? Karena kita memang kecenderungan berbuat dosa. Makanya hati-hati sekali anak-anak muda, ketika engkau punya pergaulan yang buruk, engkau punya pergaulan yang gak sehat, ketika dikasih tahu sama Mbak Novi, ketika dikasih tahu sama Pak Pendeta, bilangnya apa? Oh tenang Mbak Novi, tenang, saya ini selalu gereja. Teman-teman saya memang brengsek, tapi jangan khawatir, saya pasti gak akan brengsek. Betul? Hati-hati. Ya hati-hati. Banyak orang yang seperti itu, banyak anak-anak muda yang seperti itu. Di ending cerita dia jadi brengsek. Ya. Ketika teman-temannya pacaran dengan orang tidak seiman, dia juga ikutan pacaran dengan orang tidak seiman, terus bilang apa? Oh jangan khawatir Mbak Novi, oh saya ini tidak mungkin, betul? Meninggalkan Kristus tidak mungkin. Hati-hati, kesombongan itu awal dari kehancuran. Kenapa saya bilang kesombongan? Kalau Pak RT kasih woro-woro, hati-hati. Di sini banyak pencuri. Pak RT woro-woro di RT. Maka semua orang akan berjaga-jaga. Tapi coba Pak RT bilang, warga RT 8 jangan khawatir, wilayah kita itu aman ya. Jangan khawatir kecurian, aman. Saya mau tanya, bakal ada pencurian nggak? Iya. Karena apa? Orang mulai nggak waspada. Ya, motor ditaruh sembarangan, ya kan, rumah nggak dikunci, ya, pagar nggak digembok. Kenapa? Kata Pak RT aman. Paham ya? Ketika anak-anak muda punya pergaulan yang buruk dan berkata, jangan khawatir mah, temanku memang begitu, tapi aku nggak mungkin begitu. Hati-hati. Hati-hati. Ya kenapa? Karena sifatmu, sifat dasarmu, statusmu tadi adalah orang berdosa, walaupun belum berbuat dosa, kecenderunganmu berbuat dosa. Makanya lebih susah ngajak orang bertobat daripada ngajak orang maksiat, setuju? Ya kan? Kalau ngajak yang nggak bener gampang. Kenapa? Karena memang kita punya dorongan kedagingan ke arah situ. Ya. Dan berikutnya dosa masuk, tadi sudah disinggung oleh Mbak Novi di depan, kenikmatan. Ya, cantik sekali Mbak Novi bilang kenikmatan yang menjauhkan kami dari Engkau Bapa. Wah kayaknya gitu ya. Ya, jadi rupanya dari sejak Kejadian 3 yang diiming-imingi oleh setan itu apa? Kenikmatan. Ya. Oh berarti makanan itu lebih menggoda daripada perzinahan. Dosa nafsu makan sama perzinahan lebih berbahaya makanan. Buktinya Adam dan Hawa jatuh kepada makanan. Bukanlah, karena apa ya, laki perempuan cuma 2. Ya.
laki perempuan cuma 2, mau selingkuh sama siapa cuy? Sapi ya, nggak ada ya. Jadi artinya apa? Intinya dari semuanya adalah setan ngiming-ngimingi dengan kenikmatan. Ini loh, bentuknya bagus, rasanya enak. Oh my god. Kayak ketika panitia posting brosur order botrok, itu fotonya menggoda ya. Fotonya menggoda. Nah, kurang lebih dosa juga memancing dengan cara-cara kenikmatan. Banyak orang yang terjebak di dalam dosa karena dosa mengiming-imingi kenikmatan. Ya? Enggak tuh. Kalau bicara misalnya togel gitu. Togel gak nikmat tuh kata siapa? Ya? Rupanya ketika menanti munculnya nomor dakdikduk menjelang jam 12. Kenapa saya tahu banget ya? Nah, itu ada kenikmatan sendiri, ngerti ya? Itu ada kenikmatan sendiri dan itu yang sulit untuk hilang. Itu sulit untuk hilang. Apalagi ketika engkau pasang sekali langsung nembus. Betul. Ya. Wah, ini tambah susah lagi. Kenapa? Kenikmatannya double. Ya. Sehingga ketika engkau mau ditarik keluar dari itu sulit. Karena dosa sudah mengikat. Udah dikasih tahu, sulit. Saya punya bukan teman ya, cuma kenalan lah. Sampai habis-habisan. Karena judi online. Ya, judi online itu sehari bisa hilang 75 juta sehari main. Yang nggak tahu, katanya ada yang sampai 15 menit habis 100 juta katanya. Teman-teman saya 75 juta habis satu hari. Judi online. Ya. Dikasih tahu, lu on banget sih sehari 75 juta hilang. Iya bener-bener. Tapi besoknya main lagi. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa dosa masuk melalui hal-hal itu, sekarang bagaimana kita melepaskan ikatan dosa, melepaskan ikatan iblis, dandani yang namanya dosa? Kita harus paham dulu bahwa tingkat keseriusan suatu kasus itu dinilai dari 2 hal. Sekali lagi ya, tingkat keseriusan suatu kasus dinilai dari 2 hal. Yang pertama, efek yang ditimbulkan. Yang kedua, siapa yang turun tangan untuk mengatasinya. Saya mau tanya, kanker sama panu gawat mana? Jangan kanker deh, yang sekarang lagi viral aja deh ya. COVID, ya toh? COVID sama panu itu lebih berbahaya mana? Panu. Halo, panu apa COVID? Panu ya. Isin pak, nek panunan gitu, nek COVID kan langsung mati ya. Nah, yang pasti kita setuju yang paling berbahaya COVID. Ya, lebih berbahaya daripada panu itu COVID. Pertanyaan saya, kenapa COVID lebih bahaya dari panu? Hah? Kenapa? Kenapa COVID lebih berbahaya dari panu? 2 hal tadi kan. 1, efek yang ditimbulkan. COVID kemungkinan meninggal. Panu kemungkinan isin gitu. Panu kan paling isin gitu. Pokoknya panunya ning leher. Waduh, ya wis elek panunan itu. Artinya panu memang punya dampak, tapi nggak besar gitu ya. Jadi yang pertama dampak, yang kedua siapa yang turun tangan? COVID yang turun tangan, bahkan ada gugus tugas dari presiden ngurusin COVID. Panu Kalpana, cukup Kalpana yang turun tangan. Oke, ngerti ya? Jadi tingkat keseriusan sesuatu dinilai dari 2 hal, ya, efeknya, dan yang kedua siapa yang turun tangan. Ya, ketika ada gempa di Palu, waktu itu sampai tanah jadi likuifasi ya. Ya, sehingga tanah itu jadi lumpur ya, semua tenggelam di dalam
tanah itu bencana, ya. Tapi juga musim hujan daerah Gedung Batu itu juga banjir, ya. Itu juga bencana. Saya mau tanya, mana yang paling gawat? Yang lebih gawat, yang di Palu atau di Gedung Batu? Ya Gedung Batu lah. Oh, rumah gue di Gedung Batu. Halo ya, tolong fokus ya. Enggak, kita nggak bicara rumah Anda, enggak ya. Tapi saya bicara mana yang lebih gawat. Tentu gempa di Palu. Kenapa? Dampaknya besar. Yang turun tangan siapa, gitu ya? Kalau di Gedung Batu, yang turun tangan siapa? Pak RT paling ya. Woro-woro ya. Gang 5 terendam guys ya. Hanya itu aja ya. Tapi nggak ada tindak lanjut yang bagaimana begitu ya. Karena efeknya kecil. Nah sekarang kita mau bicara tentang dosa. Banyak orang menyepelekan dosa. Banyak orang cuma begini aja. Ingat, dosa mengikat. Ya, ingat dosa mengikat. Dan ikatannya akan semakin kencang hari demi hari. Ya. Anda harus tahu dosa ini efeknya apa. Ya, tadi kan dua hal yang menentukan ya. Efeknya apa, dampaknya apa, dan yang kedua siapa yang turun tangan. Yang pertama, dampaknya apa? Upah dosa apa? Di penjara 5 tahun? Enggak. Apa maut ya, Pak? Upah dosa ialah maut. Sorry ya. Dosa sama COVID bahaya mana? Bahaya dosa. Kenapa? COVID ada yang namanya Ibu Ika. Ibu Ika siapa ya? Dia pastoral di Dr. Cipto, ya. Dia kena COVID, positif COVID. Positif. Sembuh tuh. Suaminya juga, 2 anaknya juga. Semuanya sembuh tuh. Berarti kena COVID tidak harus mati. Tidak selalu mati. Tapi dosa apa ditunggu 14 hari dulu? Ya, setelah berdosa kita tunggu 14 hari masa karantina. Kalau lolos 14 hari nggak jadi mati, betul nggak? Ya enggak lah. Ketika kau berdosa, jelas firman Tuhan bilang upah dosa ialah maut, titik, nggak ada jalan lain. Jadi gawat mana? Mending Anda berdosa atau mending kena COVID? Halo? Gak semuanya. Ya, gak semuanya. Mending kena kanker apa Anda kena berdosa? Anda berdosa atau Anda kena kanker? Pasti orang jawabnya mending berdosa daripada kena kanker. Kena kanker itu sakit semua, habisin duit. Tapi firman Tuhan beda loh. Orang kena kanker bisa sembuh, bisa ya? Sedangkan orang yang berdosa gimana? Sekali lagi, upahnya adalah maut. Makanya jangan main-main dengan dosa, karena upah dosa sekali lagi maut. Dampaknya itu besar. Kalau matinya hanya sebentar gak apa-apa. Tapi firman Tuhan apa? Kalau engkau tidak berbuah, kalau engkau ilalang, ini bicara orang berdosa, akan dikumpulkan, terus diapain? Dibakar sama api LPG 3 kilo? Enggak. Tapi dibakar di dalam api yang tak terpadamkan. Makanya dosa itu serius. Dampaknya itu bicara kalau kita mati dalam kondisi berdosa. Tapi kalau kita hidup di dalam kondisi berdosa, ada dampaknya? Ada. Sering orang melihat orang yang berdosa hidupnya oke-oke aja. Sering orang melihat orang yang hidupnya nggak bener, nyogok sana nyogok sini, nyeleweng, nggak setia, siapa lagi? Penipu,
cari muka. Ada punya teman seperti itu? Apa Anda sendiri jangan-jangan? Enggak lah ya. Penjilat atasan ada lagi ya. Ini direkam ya? Lupa saya. Ya, ini semua ya campur aduk. Ini kadang-kadang kita berpikir ini orang brengsek. Tapi kok hidupnya oke-oke aja tuh. Mobilnya 3, rumahnya 2, istrinya 4. Betul? Engkau belum melihat seluruh hidupnya. Ya. Puji Tuhan saya dikenalkan oleh teman-teman yang sudah tua. Ya. Banyak teman saya itu senior. Ya, ada yang usia lebih dari 60. Ya, di bawah 70, ada yang lebih dari 70, dan semua bercerita hal yang sama ketika mereka cerita tentang kawannya yang gak karu-karuan. Ya, endingnya pasti gak enak. Gitu ya. Kadang-kadang kita hanya melihat depannya doang. Tapi ketika kita melihat sampai akhir hidupnya secara komplit, yakin Anda tidak akan mau berbuat dosa. Dosa tidak hanya kita bayar dampaknya ketika kita sudah mati, tetapi dosa juga kita bayar dampaknya ketika kita masih hidup. Maka dari itu seriuslah menanggapi masalah dosa. Yang kedua, siapa yang turun tangan urusan dosa? Pasti tahu lah, sekolah minggu semua lulus. Siapa yang turun tangan? Pak RT? Oke, naikin lah. Pak Lurah? Naikin lagi. Pak Presiden ngurusin dosa? Yang ngurusin dosa siapa? Bigel? Siapa? Mama? Yang ngurusin dosa yang dari surga turun ke dunia untuk membereskan dosa itu siapa? Tuhan Yesus. Betul? Allah sendiri sampai turun tangan. Lebih dari presiden. Ya. Allah sendiri harus turun tangan. Berarti sekali lagi dosa itu serius. Kalau bicara tentang dosa, kita mau merdeka atas dosa, ya sudah jelas jawabannya. Engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Problemnya, tahun ini pemerintah Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-75. Apakah ketika Soekarno-Hatta membacakan proklamasi, bendera merah putih dikibarkan, suddenly, tiba-tiba ujung-ujung kita langsung seperti sekarang ini? Enggak lah. Ya. Saya yakin 17 Agustus pagi sama 17 Agustus malam enggak ada bedanya. Yang makan tiwul ya tetap makan tiwul. Enggak ada bedanya. Ya. Saya masih ingat cerita ayah saya yang bagaimana makan itu sulit zaman itu. Padahal saya itu lahir tahun 50. Ya. Jadi sekitar tahun 55 sampai 60 itu masa-masa sulit makanan. Padahal itu sudah merdeka berapa tahun? 10-15 tahun, betul ya? Tapi masih susah. Masih susah. Masih perang nggak? Masih. Masih bentrok dengan Belanda nggak? Masih. Ada baca buku sejarah. Sama halnya dengan kita. Ketika kita percaya Kristus, kita sudah dilepaskan dari dosa, dari ikatan dosa sudah dilepaskan. Problemnya apa? Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Ya. Jangan cuman hore aku bebas dari dosa, iya, tapi terus mau ngapain? Ya. Tuhan ingin kita membentuk karakter yang seperti Kristus. Ya. Semakin hari semakin sempurna. Yang tadinya ngamuk-ngamuk, hobi ngamuk, walaupun namanya Pak Sabar. Tadi pagi Pak Pendeta Joko sampaikan begitu. Namanya
namanya Pak Sabar, tapi hobinya ngamuk. Maka Pak Sabar ini harus betul-betul punya kesabaran. Dan yang menarik, itu nggak bisa dibangun dalam satu hari. Coba kita baca ayat 13. Ayat 13. Lalu, masih di Lukas 13 ya. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika, saya ulangi, seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Perempuan ini sakit apa? Bungkuk. Tapi ini sakit bungkuk yang dibuat oleh setan. Jadi jangan bingung. Sakit itu ada 3 kategori. Satu namanya sakit fisik. Yang 2 namanya sakit psikis, pikiran. Yang ketiga, sakit di guna-guna. Ada nggak sakit karena kuasa gelap? Ada? Ada. Ya. Sakit karena diguna-guna ada. Tapi jangan semua dijadikan satu. Kalau yang namanya sakit fisik, ya harus dibetulin, harus ditandani, harus berobat. Contoh sakit fisik. Apa? Sakit fisik. Patah tulang. Lu mau doa puasa, tetap patah tulang. Tahu maksud saya? Ya, engkau mau patah tulang terus kita doa puasa. Itu tetap patah tulang cuy, yakin ya. Kenapa? Bukannya saya kurang iman, tetapi ini sakit kategorinya fisik. Ya. Kamu lari kecemplung got, luka. Kemarin siapa Bigel jatuh dari motor, luka. Ya kita doakan, tetapi ya itu sakit fisik, ya harus diobati. Ada yang kedua sakit psikis. Kakean utang, bisa? Bisa kakean utang loro? Bisa. Nah, bisa. Kebanyakan bohong, bisa loh. Ya, ada seorang yang nggak perlu sebut lah, di YouTube cari sendiri. Dia mengaku-ngaku ini itu, kemudian dikonfirmasi. Lucu, ya, karena dia memang terlihat memang bohong. Kemudian tiba-tiba sakit jantung. lagi diwawancarai di YouTube, dia tiba-tiba sakit jantung, dan hebatnya jantungnya pindah. Yang diremas yang sini. Padahal jantung sebelah sini, enggak lah sini ya. Ya, tiba-tiba ya sakit sini ya. Tapi ini namanya sakit psikis. Kalau kau malu banget ya, kau bisa sakit. Ya, panas dingin, ya pengennya kencing, aduh kemeringat. Kalau sakitmu masalah psikis, nah ini baru. Hati yang gembira adalah obat yang maju. Ya. Secara psikis. Tapi kalau sakitmu fisik, Anda mau cekakak 2 jam, ya, itu tulang patah tetap patah, yakin ya? Yakin ya, Anda harus berobat ya. Tapi yang ketiga, ada penyakit yang memang dibuat oleh setan. Memang ada. Makanya jangan sedikit-sedikit, Pak Pendeta tolong ditengking dong, virus COVID ditengking keluar dari gereja. Sebentar, COVID itu masuknya yang mana? Fisik, psikis, atau karena kuasa gelap? Tahu saja. Kalau memang itu karena kuasa gelap, nggak mungkin bisa diobatin, harus didoakan. Tapi kalau itu masalahnya fisik, lu mau berdoa sampai selesai 2 hari lagi juga tetap. Tahu ya? Kembali ke sini. Si perempuan ini, si ibu ini, rupanya sakitnya karena kuasa gelap. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika ketika Insinyur Soekarno dan Bung Hatta membacakan proklamasi, selesai omong proklamasi,
langsung merdeka. Betul? Masalah negara lain mengakui atau enggak itu urusan lain. Tapi begitu bendera merah putih dikibarkan, membacakan proklamasi, langsung otomatis merdeka. Otomatis merdeka. Ya. Seketika. Sama halnya dengan ini, ketika kita bicara, ibu penyakitmu telah sembuh, seketika itu juga langsung. Tapi untuk mengisi kemerdekaan, bahkan sampai 75 tahun kita belum selesai. Nah, untuk mengisi kemerdekaan kita dari dosa, Anda perlu bertahun-tahun membangun yang namanya karakter. Itulah mengapa jangan hanya sembuh dari sakit itu patokan mujizat. Jangan hanya tadinya tokonya sepi, sekarang tokonya rame, itu mujizat. Ya, saya bilang itu mujizat juga. Tapi sorry ya, seketika Tuhan itu bisa menyembuhkan kita seketika. Gampang. Yang sulit apa? Membangun karakter Anda. Tuhan saja perlu bertahun-tahun untuk membangun karakter. Kalau cuma nyembuhin sakit, apa tadi? Seketika, nggak perlu lama. Tapi membangun karakter Petrus itu ikut Tuhan 3,5 tahun. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke rumah Kayafas, siapa yang menyangka Tuhan Yesus? Petrus. Ya. Thomas ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun. Dan siapa yang berkata, kalau aku belum masukkan jariku ke lubang tangannya Tuhan Yesus, aku nggak percaya. Siapa yang bilang ini? Thomas. 3,5 tahun nggak cukup. Tapi masalah sakit penyakit seketika, gampang. Kita kadang-kadang hanya orientasi yang namanya mujizat adalah ketika sakit sembuh. Yang namanya mujizat ketika nggak punya duit. Haleluya, Pak Pendeta, haleluya. Kenapa? Oh ini, saya tuh, waduh, lagi nggak punya duit, bener-bener nggak punya duit, bingung mau makan apa. Tiba-tiba Pak Danu itu datang ke rumah saya ngasih amplop. Pak Pendeta punya ada berapa? Oh haleluya, ini mujizat Tuhan, haleluya, betul ya? Saya tidak mengurangi mujizat seperti itu. Tapi saya kasih tahu satu hal. Saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh. Engkau seorang laki-laki. Siapa sih laki-laki? Ya. Kemudian engkau pengen selingkuh. Wah, ya. Sudah dapat ini, ceweknya udah dapat. Ya. Sudah jalan ke tempat mau eksekusi. Tahulah maksud saya ya. Begitu jalan masuk ke satu tempat, di resepsionis Anda ketemu sama mertua Anda. Ah itu. Ya. Saya mau tanya, itu mujizat ya? Buat kita itu mujizat yang bahkan lebih besar daripada cuma sakit sembuh. Kenapa? Tuhan cegah kita berbuat dosa. Betul. Ya. Ketika engkau punya duit, engkau pengen sakau apa ya? Pengen beli narkoba, udah punya duit udah di kantong, naik motor, ke tempat biasa kamu beli obat. Sampai di sana, ini dompet jatuh. Dompet tuh jatuh di tengah jalan. Sampai sana mau bayar loh.
dompetku ora ono, duitku hilang. Saya tanya, Anda bilang puji Tuhan atau engkau memaki-maki Tuhan? Halo? Harusnya yang mana? Puji Tuhan, karena dompetku jatuh, saya nggak jadi beli narkoba. Setuju? Ngerti maksud saya? Kadang-kadang kita hanya melihat yang namanya mujizat itu sakit sembuh, tapi sebetulnya coba saya tanya deh, pernah nggak sih ngalamin yang kayak saya cerita? Ya, mungkin SMA gitu ya. Wow, udah disiapin kepean, ditulis kecil-kecil. Kepean tahu ya? Video tahu kepean? Haleluya ya. Wow, udah dikasih kecil-kecil, teliti begitu ya. Setelah ini semua oke, ditaruh di bangku, aman. Besok pagi, wah haleluya, pasti lancar ulangan saya. Tiba-tiba guru masuk, adik-adik, anak-anak, sekarang kita duduknya diacak. Kamu sudah siapin semua kepean di bawah meja, dan kamu harus tukar meja dengan temanmu. Gimana? Masih bisa bilang haleluya? Tapi buat saya, buat kita, hal semacam ini mujizat. Kenapa? Karena Tuhan campur tangan supaya kita tidak masuk ke dalam itu loh. Kenapa? Dosa itu lebih serius daripada sakit. Ya. Jadi bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus? Kita percaya Kristus, kita sudah merdeka dari dosa. Cuman bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Ya, terus menerus, hari demi hari, semakin seriuslah menanggapi yang namanya dosa. Karena dosa efeknya yang besar, dan sampai Tuhan sendiri yang harus turun menyelesaikannya. Itulah mengapa kita hari ini melakukan perjamuan kudus. Apa? Ini untuk mengingat bagaimana Tuhan memerdekakan kita 2000 tahun yang lalu. Amin. Mari kita duduk.